Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Wah, dari kelompok satu akan melaksanakan tugas demonstrasi konseptual melakukan coaching supervisi akademik yang akan dilakukan oleh saya Sri Mulyati berperan sebagai observer, Ibu Dewi Yulianti berperan sebagai coach, dan Ibu Rini Yulia berperan sebagai coaching. Eh, untuk itu kami akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu Dewi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, Bu Sri. Bagaimana untuk persiapan coaching hari ini? Sudah siap? Deg-degan, Bu, tapi alhamdulillah insya Allah siap, Bu. Ya, baik. Ibu, kalau begitu, sebelum coaching berlangsung, saya akan memaparkan rubrik penilaian yang akan saya isi selama proses coaching berlangsung. Iya, Bu. Jadi, saat proses coaching ini ada tiga hal yang akan saya observasi. Yang pertama yaitu prinsip coaching. Jadi nanti prinsip coachingnya akan diobservasi apakah prinsip coachingnya sudah memuat aspek kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Lalu, saya akan mengobservasi kompetensi Ibu dalam melaksanakan coaching. Apakah Ibu sudah memperhatikan atau memperlihatkan kehadiran penuh, memusatkan perhatian Ibu terhadap coaching, dan apakah Ibu sudah mampu mendengarkan secara aktif permasalahan-permasalahan yang diutarakan oleh coaching. Dan yang selanjutnya, saya akan mengobservasi bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching itu sendiri. Dan yang terakhir, di alur coachingnya itu sendiri, apakah sudah sesuai dan memakai alur tirta atau belum? Bagaimana kira-kira bisa dipahami atau tidak, Ibu? Iya, Bu, saya bisa memahaminya. Iya. Baik, Ibu. Sebelum lanjut ke kegiatan coaching, sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Yang pertama, pada coaching kali ini, ada tiga kompetensi yang harus Ibu munculkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari tiga kompetensi tersebut, kompetensi manakah yang ingin Ibu kembangkan dalam supervisi kali ini? Apakah ketiga-tiganya, atau salah satunya, atau dua, atau bagaimana menurut Ibu? Saya akan mengembangkan kompetensi yang kedua dan ketiga, Bu, yaitu mendengarkan aktif dari coachee dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena bagi saya itu sesuatu hal yang menantang, terutama untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Bagian manakah yang Ibu ingin gitu? Saya itu harus mengobservasi apa yang harus saya observasi secara spesifik gitu dari kedua kompetensi yang Ibu ajukan tersebut. Yang ketiga, Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya ingin menjadi fasilitator agar coachee bisa menemukan solusi permasalahannya sendiri gitu, Bu. Jadi coachee itu nanti kan akan curhat gitu, masalahnya apa. Nah, saya ingin agar coachee tersebut bisa memahami apa saja hambatannya, apa saja permasalahannya, dan coachee sendirilah yang bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Dari pernyataan Ibu tersebut ya, kenapa harus poin ketiga gitu yang ingin Ibu kembangkan? Karena Bu, biasanya untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu bagi saya itu agak sedikit susah. Kadang saya juga
kalau misalkan, curhat kadang saya yang suka ngasih solusi, padahal kan coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, memancing-memancing pertanyaan, supaya coach sendirilah yang menemukan, solusi dari permasalahan, tersebut. Baik, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Harapannya saya bisa, memaksimalkan kompetensi, inti dari coaching tersebut dan saya juga ingin, coaching-nya merasa nyaman dan mengutarakan inti permasalahannya kepada saya dan nanti akhirnya bisa menemukan, solusi yang terbaik dari coaching tersebut. Baik Ibu, semoga apa yang Ibu harapkan dalam observasi kali ini itu bisa kita capai dan itu bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan di sini. Baik Ibu, bagaimana bisa dimulai untuk proses coachingnya bersama Ibu Rini? Iya Ibu, bisa dimulai. Ya, baik. Wah, Silakan. Kalau begitu, selama proses coaching bersama Ibu Dewi bersama Ibu Rini, saya hanya akan mendengarkan dan mengobservasi apa yang telah Ibu lakukan eh, dalam percakapan coaching tersebut ya Bu ya. Silakan, jangan terpengaruh. Silakan dimulai saja Bu Dewi. baik Ibu, terima kasih, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana tadi di sekolah? Apakah melelahkan? Iya, Bu, sangat melelahkan karena saya itu sudah habis liburan ya sama Ibu Sri gitu ke Pangandaran jadi sangat melelahkan dan kantuk, Bu. Alhamdulillah Bu ya bisa refreshing gitu Bu. Ya. Eh, Bagaimana keadaan anak-anak kan waktu kemarin Ibu Rini bercerita kepada saya atau curhat kepada saya bahwa anak-anaknya itu kan di kelas 5 kurang maksimal dalam, pelajaran IPA. Nah, kalau sekarang bagaimana dari kemarin? Apakah, dampaknya ada peningkatan tidak, Bu? Oh iya, alhamdulillah Bu karena dengan saya melakukan tahapan-tahapan yang komitmen yang saya sudah rencanakan, alhamdulillah sudah mulai membaik Bu. Ada kenaikan Alhamdulillah. sedikit. Alhamdulillah. Nah, kira-kira sekarang di kelas, Bu ini bagaimana? Nah, alhamdulillah Bu, sekarang di kelas saya aktif. Namun ada salah satu siswa dan siswa itu jadi membuat saya bingung Bu. Kenapa dengan siswa tersebut, Bu Rini bisa bercerita Bu Rini kepada saya? Iya Bu, saya sebenarnya mau curhat lagi ya Bu ya tentang masalah saya di sekolah gitu ya. Nah, jadi di sekolah saya itu ada siswa baru kelas 5 gitu ya. Anak tersebut tidak bisa membaca, berhitung dan juga menulis, Bu. Mmm, jadi, anak tersebut, belum pandai ya, membacanya. Nah, kira-kira apakah Bu Rini, bisa mengutarakannya? Kira-kira, kenapa siswa tersebut kurang atau misalkan belum lancar membacanya? Iya Bu, jadi gini ya Bu ya, kan saya kan mengajar di kelas 5 gitu ya. Nah, orang tuanya itu sudah menitipkan kepada saya gitu dengan mohon-mohon agar anaknya itu bisa membaca, menulis dan juga berhitung ya Bu ya. Nah, namun saya juga sudah meminta kepada guru yang terdahulu dari sekolah yang terdahulu, kenapa anak ini sudah tidak bisa membaca gitu, padahal kan sudah kelas 5 gitu. Tapi dia orang tuanya dan juga sekolah yang terdahulu sudah memberikan jawaban bahwa anak tersebut itu kurang perhatian gitu dari orang tuanya. Dan juga Eee, di ya juga tinggalnya itu sama neneknya gitu, tidak sama orang tuanya gitu. Iya. Jadi, pada pertemuan ini, Bu Rini ingin mengutarakan, bagaimana bahwa anak tersebut agar bisa lancar dan membaca, begitu ya Bu Rini?
Iya Bu, saya itu ingin butuh solusi ya Bu ya, ingin memecahkan satu masalah ini Bu ya, karena kan nanti akan itu ya, akan apa? Tidak akan sesuai gitu dengan pelajaran yang saya ajarkan gitu, karena kan satu siswa saja tidak bisa membaca nanti juga akan fatal gitu hasilnya. Iya, terus, selain tadi yang diutarakan, Bu ini, ada yang lain hambatan anak tersebut sampai belum bisa lancar membaca dan berhitung? Kalau menurut saya sih, karena hambatannya itu gitu dari, orang tuanya. Jadi karena orang tuanya itu sudah berpisah, sehingga anak tersebut dititipkan kepada neneknya, jadi kurang perhatian saja gitu Bu dari kecilnya itu. Iya. Kemudian untuk, strategi, selain tadi yang diungkapkan oleh Bu Rini, apa saja yang akan, dilakukan, Bu Rini untuk langkah selanjutnya? Mungkin langkah selanjutnya ya Bu ya, saya akan mencoba, menghubungi orang tuanya, kemudian saya juga akan merencanakan, kepada, kepada orang tua, bahwa saya akan, melakukan, setiap hari gitu ya, meminta waktu 30 menit setelah pulang, sekolah untuk, belajar bersama, siswa tersebut gitu. Agar, siswa tersebut bisa membaca juga berhitung gitu. Dan, kedua, saya akan membuat kartu huruf gitu. Jadi anak tersebut, harus bisa dulu, mengenal huruf karena anak tersebut kan tidak mengenal huruf gitu ya. A sampai E juga dia, salah juga penulisannya juga suka terbalik gitu. Angka juga sama gitu, suka terbalik penulisannya. Jadi saya diusahakan dalam sebulan ini anak tersebut bisa mengenal huruf dulu. Kemudian nanti ada tahapan yang keduanya, setelah anak sudah mengenal huruf, mungkin saya maju ke bacalah satu gitu. Iya. Kalau menurut Ibu keberhasilan anak tersebut ada di rentang skala berapa sekarang, Bu? Kalau menurut saya ada di 2 mungkin ya Bu ya, karena belum bisa apa-apa gitu. Namun harapan saya siswa tersebut, saya harap ada di, nomor 7 gitu. Iya, itu bagus sekali yang diutarakan oleh Bu Rini. Kemudian dengan tindak lanjut langkah selanjutnya seperti apa, yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan dengan orang tuanya? Ya Bu, saya akan, segera menemui orang tua, tersebut, siswa tersebut, dengan merencanakan kegiatan yang saya sudah, rencanakan bahwa saya akan membuat jadwal gitu untuk anak tersebut, agar anak tersebut bisa, belajar dengan saya itu, dari mulai mengenal huruf, kemudian sudah mengenal huruf lalu, adanya setelah mengenal huruf, saya langsung lanjut ke bacalah satu. Mudah-mudahan, orang tuanya juga setuju, kalau saya memberikan tugas juga ke rumahnya gitu, di rumahnya untuk, siswa itu dibimbing gitu, untuk belajar, huruf yang saya sudah PR-kan misalnya, pelajaran siswa tersebut harus mengenal huruf A sampai E. Nah, nanti saya tes lagi besoknya, kalau dia berhasil berarti benar gitu, bahwa anak tersebut sudah dibimbing di rumahnya gitu. Iya. Untuk, kegiatan selanjutnya, siapa yang akan Ibu libatkan, untuk mencapai tujuan dari Ibu tersebut? Mungkin yang saya akan, libatkan itu orang tua siswa tersebut dan juga teman-temannya di kelas gitu. Hebat sekali, pendapat yang diutarakan oleh Ibu Rini. Solusinya itu udah sangat bagus ya, untuk, supaya anak tersebut bisa lancar membaca dan menghitung dan tidak tertinggal pelajaran oleh, teman yang lainnya. Apakah
Selain, tersebut, Bu Rini itu saya yakin bisa menyelesaikan, permasalahan yang akan, nanti dilaksanakan oleh Bu Rini. Mudah-mudahan apa yang akan, direncanakan dan dilakukan oleh Bu Rini, saya doakan supaya dapat berjalan dengan lancar gitu ya. Ibu pasti Bu Rini, eee, pasti bisa menyelesaikan solusi dari permasalahan tersebut. Iya Bu, terima kasih ya Bu, Ibu sudah mau mendengarkan curhatan saya. Nah sekarang saya sudah mengetahui Bu apa yang harus saya lakukan gitu ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Alhamdulillah, sama-sama saya juga ya, mudah-mudahan, nanti ke depannya, kita bisa bergantian gitu, Bu Rini yang jadi dan saya yang, curhat gitu ya. Terima Iya. kasih, telah mencurahkan, isi hatinya dan mudah-mudahan nanti permasalahannya, bisa tertangani dengan baik. Sampai di sini saja dulu ya Bu Rini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, alhamdulillah ya, proses coaching-nya berjalan dengan lancar. Menurut Bu Dewi apakah itu berjalan dengan lancar atau bagaimana? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Bu. Nah, iya. Walaupun tadi, agak sedikit, pertanyaan agak, apa ya, kalau menurut saya itu, mungkin agak kurang nyambung atau takutnya Bu ini tidak mengerti dengan apa yang saya utarakan pertanyaannya gitu, Bu. Baik. Namun saya perhatikan gitu ya, selama proses observasi saya merasa bahwa proses coaching ini sangatlah berjalan dengan lancar ya, tanpa hambatan apapun, meskipun kita melakukannya ini secara daring ya. Daring betul kan? Iya, Ya, secara iya. daring ya, tidak secara luring. Nah, baik Bu Dewi, untuk selanjutnya setelah kita tadi melakukan pertanyaan-pertanyaan praobservasi, tentunya masih ada rangkaian selanjutnya sebagai bagian dari coaching supervisi akademik ini. Ya, sekarang ini masih ada pertanyaan-pertanyaan pasca observasi yang telah Ibu lakukan bersama Ibu Rini. Menurut Ibu, bagaimana performa yang Ibu tampilkan dalam melaksanakan coaching tadi? Performanya kalau menurut saya, sudah baik, Bu. Walaupun, saya harus banyak latihan lagi, biar nanti ke depannya saya bisa memaksimalkan, potensi saya menjadi seorang, coach. Dan saya juga, bisa menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kepada Bu Rini, supaya, coaching-nya itu merasa nyaman dan bisa mencurahkan segala inti permasalahannya sampai menemukan, solusi yang terbaik, menurut coach. Baik, dari proses tadi, apakah Ibu sudah merasa mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan atau memunculkan ketiga kompetensi tersebut misalnya, atau misalnya Ibu merasa oh saya masih kurang di mana nih, apakah yang mana gitu atau bagaimana gitu menurut Ibu dalam hal ini, dalam pengembangan kompetensi ini? Iya, alhamdulillah untuk, 2 kompetensi yang pertama, eee di sini bisa hadir Bu ya walaupun, secara daring. Yang kedua, tadi juga, saya mendengarkan, secara aktif apa yang disampaikan oleh Ibu Rini. Mungkin ini yang ketiga yang harus saya maksimalkan lagi walaupun, tadi, saya rasa sudah menggunakan alur tirta untuk kedepannya lagi pertanyaan-pertanyaan yang, pematik yang berbobot. Tadi juga saya ingin, di tengah-tengah itu ingin mengajukan solusi, ternyata jangan gitu, jangan, saya, harus mendengarkan terlebih dahulu baru nanti, Bu ini yang menyampaikan solusinya sendiri, itu Bu.
Jadi tetap ya Bu Dewi itu konsisten pada pengakuan dari awal gitu bahwa Bu Dewi itu masih kurang dalam kompetensi yang ketiga yaitu tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, Iya, Bu. mungkin izinkan saya untuk membacakan hasil observasi yang sudah saya lakukan dari awal tadi Bu Dewi melakukan coaching bersama Ibu Rini. Tapi sebelumnya saya merasa bahwa apa yang Ibu lakukan bersama Ibu Rini itu sudah luar biasa gitu ya, seperti itu. Apalagi kalau mengingat kita melakukan ini tuh baru awal-awal gitu. Jadi memang keterampilan-keterampilan kita itu memang harus diasah lagi. Namun misalkan di sini saya sebelumnya mohon maaf kalau misalnya memang Ibu tidak merasa apa yang saya observasi itu tidak cocok dengan apa yang Ibu rasakan atau yang Ibu jalani gitu ya. Nah, untuk kehadiran penuh saya yakin Ibu sudah melakukan itu. Makanya kenapa tadi Ibu merasa bahwa kompetensi yang ketiga itu saya merasa nih bahwa saya kurang gitu di dalam melaksanakan itu. Makanya di sana saya sudah meyakini bahwa untuk kehadiran penuh saya yakin Bu Dewi sudah melakukan itu. Makanya Ibu Dewi tahu gitu di bagian mana yang masih kurang gitu. Nah, untuk kompetensi yang kedua untuk mendengarkan aktif juga sama gitu ya. Itu Ibu juga sudah memenuhi. Tadi saya lihat Ibu sangat dengan dengan sabar gitu mendengarkan apa yang dicurahkan oleh coachnya Ibu gitu, oleh Ibu Rini gitu. Sehingga eh, apa Ibu juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik berikutnya. Namun memang benar di dalam tadi coaching itu ada yang terlewat di dalam penggunaan alur tirta. Tadi mungkin Ibu terlalu bersemangat dan ingin melakukan hal itu dengan Bu Rini sehingga ada hal-hal kecil yang Ibu lewatkan, yaitu pada awal-awal Ibu itu langsung saja semangat ke mengidentifikasi masalah gitu. Tidak menanyakan tujuannya dulu gitu seperti itu. Meskipun itu secara eksplisit saya lihat di identifikasi masalah, tetapi awal-awal jadi belum runut gitu. Harusnya kan ke tujuan dulu gitu. Tapi ternyata ibu itu terlalu bersemangat untuk menyelesaikan ini gitu. Akhirnya ibu di sana ibu langsung mengidentifikasi masalah meskipun setelah mengidentifikasi masalah ibu secara eksplisit menyelipkan tujuan itu gitu. Namun di sana saya terlihat gitu ya, ibu itu terlalu bersemangat gitu di sini. Nah, eh, untuk pertanyaan berbobot gitu ya, mungkin saya ada sedikit saran gitu, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka gitu. Jadi bukan dengan menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka itu yang diawali dengan apa, bagaimana, mengapa. Nah, mungkin dari sana kompetensi-kompetensi Koci itu bisa tergali gitu ya, Bu ya. Nah, apakah menurut Ibu observasi yang saya lakukan itu apakah sama dengan apa yang Ibu rasakan gitu? Oh iya Bu, terima kasih atas masukan dari Ibu Rini. Ya, saya akan menggali lagi Bu ya, tadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian tadi juga, alur cerita ada yang mungkin betul kata Ibu saya terlalu semangat, jadi langsung ke identifikasi gitu ya, harusnya kan tujuan dulu Bu ya, sesuai dengan, alur tirta tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Mungkin saya untuk kedepannya lagi saya akan berusaha memaksimalkan lagi dan saya juga akan terus berlatih lagi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah dan bisa menjadi coach bagi siswa atau murid saya di sekolah. Nanti kalau ada permasalahan-permasalahan atau anak-anak ada siswa yang curhat kepada saya bisa menggunakan alur tirta dengan runtutan yang benar itu, Bu. Terima kasih atas masukan dari Ibu Sri sebagai observer. Baik, Bu Dewi.
Kalau begitu, lalu apa yang Ibu dapat dari hasil observasi hari ini? Saya lebih ini lagi Bu ya tadi, dengan alur TIKTA, kemudian saya juga harus menggali lagi, 3 kompetensi, dari inti coaching, kemudian, tadi juga, untuk paradigma berpikir coaching juga yang, fokus pada coaching, kemudian kata Ibu juga bersikap terbuka, dan ingin tahu, kemudian, memiliki kesadaran diri yang kuat, kemudian, nanti mampu melihat peluang, yang baru bagi masa depan, kemudian saya juga harus banyak belajar lagi, berlatih lagi untuk kegiatan coaching ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah menjalani coaching supervisi akademik bersama saya? Sekarang udah lega Bu, udah lega, eee udah lega, kemudian, saya juga, bahagia karena saya bisa merefleksi gitu, Bu, ya. Kalau untuk refleksi kan, orang lain yang bisa menilai apakah, kelebihan dan kelemahan saya dan itu jadi motivasi buat saya ke depannya agar saya bisa lebih baik lagi, sebagai seorang coach gitu, Bu. Baik, Alhamdulillah kalau begitu. Bu Dewi, terima kasih sudah menjadi coach yang baik. Alhamdulillah, proses coaching supervisi akademik kali ini bersama saya, bersama Ibu Dewi, dan bersama Ibu Rini berjalan dengan lancar. Mungkin proses coaching kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.